Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin saya selesaikan sore hari ini. Yang pertama adalah masalah Karangligar. Yang kedua masalah air bersih. Cuma saya nitip sama Bu RT, ini eranya adalah era media sosial. Karena era media sosial, kalau memberikan pernyataan tidak boleh sepotong. Dan kalau kira-kira pernyataan itu menimbulkan sesuatu yang bahkan menjadi tidak baik, sebaiknya tidak. Misalnya gini Bu, ketika Ibu diwawancara oleh orang dan digiring opininya seolah-olah saya tidak mampu menyelesaikan masalah di Kerawang, seharusnya Ibu ceritanya begini. Dulu waktu Pak Deddy berkunjung di sini, saya curhat bahwa warga tidak mendapatkan air. Kemudian Pak Deddy meminta pada perusahaan untuk menyelesaikan dan selama 1 bulan harus selesai. Tapi sampai hari ini tidak selesai. Jadi bukan saya 1 bulan tidak menyelesaikan, karena 1 bulan saya tidak berbuat apapun di situ. Karena bagi saya urusan hanya 200 rumah masa harus oleh gubernur. Itu Pak, 200 rumah ya cukuplah setingkat kecamatan itu Pak. Nah saya sekarang bertanya pada perusahaannya ada. Nah, Pak, Bapak itu kan di situ berusaha dan sudah lama, pasti untung lah Pak. Kemudian ada warga Bapak yang mungkin di situ adalah penduduk asli, penduduk asal yang hari ini terisolasi karena dia berakses melalui kawasan. Keterisolasiannya itu adalah diantaranya keterisolasian tidak bisa mendapat jaringan air bersih. Kenapa? Karena aliran PDAM itu tidak mungkin melewati kawasan. Itu kan bedanya. Kan itu loh. Ini kan sikap saya Pak. Dan saya juga salah juga, harusnya pajak yang dipungut dari perusahaan tersebut lewat PPH, PPN, BPHTB itu seharusnya paling utama menyelesaikan masalah sekitar kawasan. Ini kan problem kita secara umum. Ada industri, ada kawasan, ada warga tertinggal, ada warga terisolir, ada warga jalannya buruk, tidak mendapat perhatian. Padahal warga tersebut sudah berkorban demi berkembangnya sebuah kawasan industri. Ini kelalaian pemerintah. Saya akui sebagai kelalaian pemerintah. Seharusnya dulu itu ketika membangun kawasan itu dipertimbangkan pemerintah daerah itu. Daerah ini terisolir, nanti airnya dapatnya dari mana? Nah sehingga dibicarakan dari awal. Sudahlah itu yang lalu. Nah saya langsung saja ke Bapak pertanyaan. Kalau 10 hari kan sudah selesai tuh, sudah saya kirim kemarin. Saya ini sampaikan ke Bapak, bisa nggak sih Bapak mengalirkan air dari kawasan ke warga hanya untuk 200 rumah ya? Iya. Itu aja Pak. Ya. Pak, baik Pak, makasih. Terima kasih Pak Gubernur, kita diundang kesempatannya hari ini untuk bisa membicarakan mengenai masalah warga ini Pak. Ya memang waktu itu, waktu Pak Deddy ke Kerawang kemudian bicara tentang masalah air, kita sampaikan memang kita akan menyalurkan, coba membantu gitu Pak ya. Namun kemudian setelah kami cek Pak, setelah kami cek itu kami sebenarnya ada keterbatasan terhadap regulasi Pak. Jadi kita memang punya instalasi air bersih, tetapi sesuai dengan izin kita sendiri, itu instalasi penyaluran air bersih itu hanya bisa dilakukan untuk dalam kawasan Pak. Itu peraturan yang memang berlaku. Yang punya peraturan itu siapa? Itu di izin kita Pak. Izinnya dari siapa? Izinnya itu dari SIPA itu, kalau nggak salah itu dari Kemenperi, Kementerian PU Pak. Itu Kementerian PU Pak. Jadi kita, nah pada saat kejadian itu sebenarnya kita sudah sampaikan Pak. Kita suplai air akhirnya melalui tangki Pak. Tapi sebenarnya bukan itu, mungkin nanti dari pihak BRT bisa menyampaikan, bukan itu yang diharapkan. Ya kita ingin benerin Pak. Ya. Yang pertama adalah kita pakai logika. Yang dimaksud dengan air itu hanya dalam kawasan, itu artinya membatasi usaha Pak. Tafsir saya loh, tidak boleh keluar kawasan manakala itu digunakan untuk kepentingan usaha. Artinya Bapak jual air. Iya betul. Tetapi betul, kalau ya. Bapak di situ bantu rakyat, ya. Taruhlah misalnya masyarakat mendapat air gratis, gitu loh. Itu menurut saya nggak ada masalah Pak.
Ya, jadi gini Pak, jadi kita tadi juga sempat bicara ya, mohon maaf Pak Fadil itu, Pak Dirut, ini samping kami ada Direktur Utama dari PDAM Karawang. Jadi kita menawarkan konsep seperti ini Pak. Jadi karena kita ketepatan tidak menjual air, tapi kalau kita memberikan air mungkin secara gratis misalnya seperti itu Pak, menurut saya itu mungkin juga kurang baik begitu Pak ya, karena kalau gratis itu cenderung nanti akan terjadi pemborosan. Dibatasin Pak airnya. Ya. Nah itu saya berpikir lebih baik kita kerjasama sama PDAM Pak. Jadi kemudian kami PDAM mungkin susah narik pipanya ke area Kirajaya, tapi kami sudah dekat pipanya Pak. Kita punya reservoir di situ. Tadi sempat bicara sama Pak Dirut. Bagaimana kalau kemudian PDAM itu ngambil kita suplai air, tentunya dengan B2B, tapi ya tentu harganya tentu juga harga yang sesuai ada. Kemudian PDAM yang menyalurkan kepada masyarakat setempat Pak, dengan sistem ya selama ini PDAM, sehingga PDAM tidak perlu menarik jaringan pipa yang terlalu jauh Pak. Itu yang kita bicarakan tadi sebelum mulai itu, kebetulan ada Bapak sekarang jawab. selesai gitu Pak. Oke, selesai. Izin Pak Gubernur, jadi tadi kita sudah ngobrol, mungkin karena tadi ada interpretasi aturan ya, jadi pada dasarnya kami bekerja sama dengan PRKP bisa membangunkan jaringan sampai ke meternya, nanti harganya adalah harga subsidi, kira-kira seperti itu ya. Artinya saya beli dari sini ya, harganya, tapi harga subsidi oleh Bapak langsung dijual ke masyarakat, harga subsidi juga melalui meteran ya kan, harga subsidi ya. Nah itu pengerjaannya kira-kira berapa lama diperlukan? Tadi dibicara juga dengan Pak Kadis ya, betul, kita sudah anggarkan pada tahun ini. Insya Allah akhir tahun selesai. Berat enggak gini, itu berapa sih biayanya? Totalnya 700 adalah kita 700 juta biayanya. Biayanya 700 juta. Dengan distribusi, dengan regulasi. Biayanya 700 juta kalau pola proyek lama Pak. Ya. Kan itu pola proyek Pak. Ya. Kalau saya bantu 500 juta, selesai nggak? Nggak usah pakai pola proyek. Ini pola hibah provinsi. bisa. Jadi nggak usah lagi proyek lelang tender segala macam, nggak usah. Ini sifatnya bantuan. Saya bisa menggunakan dana CSR dari Provinsi Jawa Barat. Bisa Pak? Bisa. Itu nanti saya hitung Pak, siapa tahu bisa 350. Nah itu kan proyek-proyek Pak, ada pajak, ada keuntungan pemborong. Ya kita kan tahu Pak, birokrat Pak, 700 versi pemerintah. Tapi nanti CSR itu yang mengerjakan PRKP Pak ya? Langsung saya. Oh, bisa. Keluarga juga bisa, bikin panitia juga bisa. Oke. Ya. Udah Pak, hitung lagi ulang Pak. Hitung lagi ulang, misalnya kalau 700 ternyata 400. Kalau 400 serbo juga duitnya udah keluar kelar. Selesai. Cepat, yang gini aja ribut. Udah. Ya. Udah Pak, hitung Pak. Besok suruh hitung sehari Pak. Udah Pak. Gak usah Pak, itu tinggal dikerjain, Bapak nunjuk aja boleh Pak. Iya. Karena itu dana yang cukup dipertanggungjawabkan secara administrasi bahwa bukti fisiknya ada, kegiatannya objektif, tidak ada markup, itu aja. Betul. Gitu. Gampang Pak. Kamu proyek nilai kurang nyaho. 200 juta miliar pemerintah Pak. Benar. Kenapa? Karena kalau 700 juta Pak, 700 juta itu kalau saya kirim air sehari 3,6 juta Pak, rugi Pak saya. Itu kalau sebulan berapa? Kan rugi. Kan lebih baik dipercepat kegiatannya, kemudian dalam 1 bulan selesai misalnya kan, uangnya reposisi kirimin, selesai. Saya nggak usah lagi kirim air, cukup kirim uang untuk menyelesaikan. Gitu. Tapi nitip ke warganya, jangan terlalu kumuh tuh daerah. Ya. Kanan kiri warung. Nah, Pak, ke warung atau Pak? Nah, iya Pak. Yang pas yang turun aja Pak ya. Maksud saya gini loh Pak, maksud saya tuh jangan saya gini loh Pak. Ini yang kesan ingin di otak saya dihilangkan. Jangan sampai begini. Kalau di komplek kawasan industri rapi, tertata, terjaga, semua orang tertib, tidak mau sembarangan. Begitu masuk kawasan umum, kumuh, setiap orang sembarangan. Sampah. Ya ini kan harus, ini Pak, harus jangan sampai persepsi pemerintah itu, persepsi orang itu, lamun ku swasta mah halus, lamun ku pemerintah butut. Ini harus ingat loh. Saya juga kan sama di Kota Bukit Indah, bagus Kota Bukit Indahnya. Beres Kota Bukit Indah ke arah Cikampek, rame cun.
Nah saya ingin dong Jawa Barat itu mau kawasan industri mau dikelola oleh Pemda Kabupaten, mau oleh provinsi, mau oleh pusat, pengen rapi. Gitu. Pertanyaan saya, eta pakai tanah saha warung dirinya? Warung dirinya pakai tanah jalan atuh Pak. Tanah jalan, mayar ke? Pak, enggak mayar. Pak, eta lamun arek dikurang digusur kudu Pak Camat ka usaha. Berarti hayang bersih ya eta belakang. Wah, yang busur ya keluarga eta jalan saha? Ya jalan warga. Anu boga naon ieu mah warga. Ya jalan kabupaten. Ya jalan kabupaten. Ya beres ku PU kabupaten. Pak Camat dibantu ya. Hari nyokotan anak rajin ayo mayar iuran jeung nu dicairna teu wani. Ya kan kita harus punten aja ya Pak ya. Kan juga orang itu harus objektif, harus baik. Artinya gini loh Pak, saya berani berkorban untuk warga di sekitar. Tapi warga sekitar juga pakai fasilitas negara gratis, tidak punya kepedulian terhadap lingkungan. Ya kan, tokonya gratis, pakai tanahnya, untungnya ada. Tapi kalau lingkungannya tidak peduli, harus diurusin sama yang lain. Nggak boleh juga Pak, nuntut sama gubernur harus berkorban untuk rakyat, nuntut sama bupati harus berkorban untuk rakyat. Tapi rakyat sering menikmati fasilitas negara tidak mau berkorban, saya nggak suka itu. Jadi kalau negara baik, rakyatnya harus baik. Tapi lamun negara nak burung, rakyat nak burung, gitu loh. Ini kan harus dipelajari. Jadi saya harus minta serapi Pak ke situ. Geuleuh aing nemponang ge. Apa urang sarua? Nah, aku naon teu wani beberewekan aya sia ka Ya aing warga urang teh pasti aja urang. Kenapa RT pasti aja warga? aing ka gubernur wani beberewekan ka warga teu wani sia. Karena bentar beberewekan urang teh boga cai. Jadi itu ya, jadi itu maksud saya gini loh. Ini kan pemerintah provinsi objektif nih kerja nih, ngurusin warga sampai hal detil. Pemerintah kabupaten juga bagus, tapi warganya juga harus sadar. Ya. Warganya juga harus sadar kalau melanggar, yang aku melanggar. Kan pemerintah pun nggak langgar, dimasalahkan. Gubernur melanggar, dimasalahkan. Pemerintah kabupaten melanggar, dimasalahkan. Jadi kalau ngomong pan ieu teh tanah negara, kemudian makanya orang tuh bisa menikmati loh. Kepala dinas juga ngasih duit sumbangan pakai duit negara yang tidak prosedur di penjara. Ya Pak ya? Bapak duit dikasihin tuh untuk bangun rumah. Tapi duit itu untuk bangun jalan di penjara nggak? Penjara. Semua ada regulasi. Jadi tidak semua juga untuk kepentingan masyarakat kemudian tidak berdampak hukum. Kalau itu melanggar hukum. Jadi bupati, gubernur juga melanggar hukum. Saya misalnya akan melanggar hukum kalau duit yang disumbangkan untuk ini adalah duit peruntukan untuk yang lain. Jadi sama. Jadi kita tertib nih, pemerintah harus tertib, rakyatnya harus tertib. Dan rakyat juga waniannya jangan hanya sama gubernur dan bupati, sam RT juga harus berani dong. Pak Haji, saya nanti pulang dari sini, saya mau musdus, musyawarah kedusunan, yang dibangun jalan yang warung itu mau saya habiskan. Betul. Boleh ya? Sikat. Ya, kali pohon janji nama celana. Oh, gampang celana. Jadi ya sikat harus begitu ulah diurus kami ku gubernur jeung bupati. Kayak PRRT. Awas RT-nya. Nanti saya update ya foto ke Bapak ya. Update. So, cai jalan kudu bersih. Ya. Kayak Pak RT saya sapu di foto. Kudu rapi. Geus ieu engke ku PU-na di hot mic jalanna meh halus. Rada garing kene. Gitu. Oke. Beres hiji anggeus. Udah apa? Nanti tinggal ini. Nanti bentuknya panitia kan itu harus bisa SK panitia cukup lah, nanti si panitia menerima dana ini Pak. Ini aja dari tingkat RT RW-nya Pak, panitia ininya membeli alat, masang kan seperti itu. Nanti setelah selesai dana hibah dari bantuan dari provinsinya dalam bentuk alatnya menjadi aset siapa? Aset PDAM, berarti tinggal dihibahkan ke PDAM. Nanti barangnya kan sederhana itu Pak, gampang Pak. Otak kuring mah muter gitu. Nah, yang kedua masalah Karangligar. Nah, saya nanya dari awal, Karangligar itu tidak solusinya panjang. Lamun nek ngomongkeun make solusi ke PU-an, lila teh cek Bapak. Bangga tuh. Gitu loh. Sepak, secara teknis kumaha carana teu banyak di Karangligar geus eta we. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja saya berharap bendungan Cibeet itu bisa selesai segera mungkin.
Kan udah dibangun nih CBN. Ya, kalau bendungan CBN selesai, insya Allah itu berkurang. Katanya 30% kontribusi berkurang. Nah, tapi anggap banjir. Kalau 30% turun lah. Iya Pak. 30% sakit Pak. 80% sakit. Ya CBR kan lagi berproses. Kan insya Allah selesai. Dan kemudian nanti harus ada relokasi panjang. Dan itu waktunya mungkin sabarnya CBR itu 2 tahun sabar bangunan teh. Udah hampir 2 tahun Pak. Saya ke BPWS tuh kemarin lihat foto-foto teman-teman itu fisiknya udah luar biasa bagus lah. Sudah. Cuma kita belum dapat informasi nih. Saya mau kirim teman-teman ke BPWS kapan selesai supaya tahu nggak BPWS CBR? Tadi saya tanya apa gunakan sama apa kalau boleh tahu. Udah tanyain CBR progresnya sampai di mana? Oke, yang pertama 2027 selesai, mungkin PR kita di Karanglingan juga selesai barangkali Pak ya. Nah, yang kedua Pak, saya kan punya janji. Saya ini orang kalau sudah berjanji harus tepati. Saya janji membangun 1000 rumah panggung. Tetapi kan saya sudah cek, tidak mungkin orang Daek dibongkar di mana jadi rumah panggung kan Pak? Benar tak? Aina nggak sih mana gedong Daek jadi rumah panggung tak? Nah saya mah janji lagi jadi rumah panggung, lain nggak bangun di rumah gedong, gitu loh Pak. Nah tinggal sekarang gini saja, rumah tidak layak huni di sana yang sengsara waktu banjir ada berapa? Banyak. Nggak sabaraha, aing berasok, aing Pak Kades sok. Sok des. Sabaraha imahna anu Daek dibongkar jeung dibati. Ya geus kieu we intina mah. Aya sabaraha rumah warga yang bersedia dibongkar dan dibangun rumah panggung. Segitu. Enggak Pak, maaf ya, tadinya kan asumsi masyarakat taunya Bapak itu mau bangun 1000 rumah. Nah intinya kan gini, rumah panggung aja judulnya. Rumah panggung. Ya jadi kan intinya warga ini kan yang terdampak banjir. Jadi yang kaya apa yang miskin juga, jadi pengen semua Pak. Yang kaya juga dia pengen, apalagi dia punya lahan pribadi masih kosong, jadi ya begitu. Enggak, saya nanya. Pertama kan gini loh Pak, pertanyaan saya ini satu nih. Kan jadi warga yang bersedia rumahnya dibuat menjadi rumah panggungnya seberapa orang? Oh itu belum didata benar-benar ya belum. Lain kami jalan berarti kan dibangun imam. Kemarin RT-nya ngedata yang di Karanglingan Dusun Pangasinan didata semua yang mau. Iya yang mau dibangunkan rumah panggung artinya nu imah asalnya biasa jadi imah panggung. Ya, kalau udah permanen yang bagus pastinya nggak mau. Enak udah kue anu imahna barutut. Ya paling nanti kita cek dulu Pak, benar-benar disortir lagi kita. Jadi kan janji saya itu membangun 1000 rumah panggung itu merubah desain rumah dari rumah biasa menjadi rumah panggung gitu. Nah ini anu Daek dijieunkeun imah panggung aya sabaraha lain jelema nu beunghar dipanggieunkeun imah panggung. Ya kalau itu mah mungkin kalau dari satu desa itu sekitaran 100 lebih. Ya sudah yang bersedia rumahnya nanti dibongkar, imahna goreng dibongkar, kemudian dibikinkan rumah dengan desain arsitektur panggung. Seberapa? Izin Pak, sok. Jual kasih Ambek dan Pelasinan itu sudah kita petakan 50-50. Ya kemarin itu udah kita bisa melalui episode Bupati ya. Itu punya prioritas. Karena yang rumah kebanyakan di daerah Kambek dan Pangasinan itu rumahnya besar-besar. Ya ini ada Eko. Ya, izin jadi itu yang prioritas harus kita lakukan. Jadi 100 ya? 100 rumah. 100 lebih ya, 110 jangan lupa. 100 ya, 150 Kambek, 50 Pangasinan. Oke, 50 Kambek, 50 Pangasinan sudah. Itu yang segera mungkin ya. Ya segera kita buat dengan program Karya Bakti TNI Pak. Pembangunan rumahnya nanti melibatkan kodim setempat, kita kirim uangnya, kemudian segera dibangunkan rumahnya, desainnya nanti siapkan. Kalau pakai pola plan kita mahal Pak, tapi kalau pakai pola Karya Bakti, nanti masyarakatnya kerja bakti, TNI Polri terlibat. Ya kalau menurut saya sih 150 juta itu sudah bagus. Ya Pak ya, 150 juta, 125 juta itu rumah panggung sudah bagus. Bisa kan Pak ya? Bagus. Biasa lagi bantuan rumah rakyat miskin mangan 25. Kalau ini 2.700 patung silangan. Hah?
46 juta 900 yang kabupaten. Yang kabupaten. Iya, 46. Jadi lamun dia 125 lebih mahal kan? Ya sudah Pak, rumusannya itu gambarnya flat tetapi tidak pakai pola angka kita Pak. Kalau pola angka kita mahal Pak. Penting desainnya bener gini lah nanti bangun kalau burungnya nyamuk sama kamu modal kumaha. Sederhana aja. Nges Pak, jadi kita ya sekitar 100 urang anu imah negara orek. Ada urusan Pak. Hah? Goreng mau layak Pak. Nyari data lah. Sebab kan kayak penerima bantuan. Iya. Gitu loh. Pak Gubernur berarti udah aya 5 tempel kan terima ibu kina aya 5 tempel aya 5 pembaruan baru. Berarti udah aya rumah tempel gitu enggak? Rumah tempel teh kumaha? Rumah tempel ditempel. Maaf Pak, maksudnya rumah tempel itu rumah yang ada tadi dibongkar, yang masih punya tanah sebelahnya itu dibangun rumah panggung. Ya sekarang gini, yang menjadi objek kita kan pasti rumah-rumah yang ya mohon maaf ya kalau banjir itu mereka susah. Nah kayak gitu itu dibongkar, dibikin rumah panggung. Jadi ulah tepi kaki maksudnya dibangun rumah panggung teh. Jangan sampai nanti banjir pemerintah juga kene wae. Gitu. Kan saya teh nyawa masyarakat, kamu dibikin duit nama mau digieukeun. Nah, yang nyawa lah urusan di warga. Gitu. Kamu dibikin duit nama mau digieukeun, Pak. Kewe ke banjir kumaha banjir deui lah. Wali maruku. Dibere relokasi tadi warga mah relokasi. Imah relokasina geus kulantaran bencana ditinggalkeun balik deui. Engke bencana deui ceurik deui. Gitu. Ya udah data yang objektif. Kalau kita selesaiin, kalau 100 ya kita beresin 100, kalau 200 kita beresin 200, kalau 300 ya kita beresin 300, kalau 1000 kita beresin 1000. Ya. Asalkan objektif ulah nu beunghar. Gitu. Anu teu baroga. Gitu. Makanya jadi mau bongkar mau balok bareng nyokotan lima subsidi pemerintah. Jadi tadinya informasinya kurang akurat ke bawahnya Pak, kurang detail gitu informasinya. Ada rumah benar-benar yang rumah tidak layak huni. Jadi intinya siapa aja yang mau punya lahan pribadi kosong silahkan Iya, manfaatnya naon? Kan kita mengejar manfaatnya apa? Ayeuna lamun teu banjir gimana teu dieusian? Kan lebar Pak, pemerintah membuang uang. Jadi saya fokuskan sebut rumah panggung itu adalah warga bersedia merubah rumah non panggung menjadi panggung. Lainnya imah anyar deui. Itu loh Pak, agar ketika musim hujan mereka tidak kebanjiran kalau sudah panggung semuanya. Kalau rumahnya masih rumah biasa, walaupun disiapin rumah panggung, musim hujan mah anggar kakeum kasurna. Kan tujuannya itu, manfaat, ya. Ya sudah Pak, kalau kita sih kalau 300 rumahnya kita kerjakan karena ini saya janji Pak. Kalau janji harus saya tepati. Kan saya harus ngomong, janji yang saya ucapkan untuk rakyat pasti saya wujudkan. Janji yang tidak mungkin saya wujudkan adalah janji menikah. Jadi itu kan, terus beres kan? Udah Pak jangan pusing duit Pak, duit urusan saya Pak. Jangan beres Pak, beli calon aku mah. Waduh Pak, nah siap teh calon SMP masuk SD. Coba ditanya 200. Tapi kan yang buku kan aja. Coba. Kayaknya bercabang Pak. Ampun, banyak. Masuk berkurung-kurung. Ya udah Pak, siapin panitianya. Pak, siapin RAB-nya. Ya nanti setelah itu. Ya survei. Kalau bisa sih besok udah selesai. Nanti sudah di WA ke saya. Ya, nanti kita hari Rebo sudah cair yang 500 juta. Mudah-mudahan 400 jadi lebih murah. Beres kan? Sil Pak 700 satu dipakai. Geser. Bisa kan? Masih banyak masih lain. Udah geser untuk yang lain. Sudah selesai Pak? Atur nuhun. Apa nuhun? Ini dengan warga Karangliga. Betul. Terima kasih. Hello lah terima kasih. Jadi ini pengumuman bagi warga ya yang
akan dibangunkan rumahnya, dirubah ya, rumahnya dirubah dari rumah tembok menjadi rumah panggung, dirubah. Silahkan didaftarkan ke Pak RT, Pak RW-nya. Dan setelah didaftarkan di data warga yang dirubah dari rumah tembok ke rumah panggung, nanti segera dibangunkan rumah panggung. Jadi lain menang rumah panggung nanti lu 5 lain ya. Tapi da imah gedong mau nyenek dibongkaran. Manekeun. Pokoknya ya kira-kira sabaraha ieu teh warga anu bisa dijieunkeun imah panggung? 300. Data heula. Siap. Jadi datanya saya akan mengikuti data yang disetorkan oleh RT dan RW. Siap. Serta Bapak Kepala Desa. Siap. Bapak Camat. Siap. Dan Bapak Bupati. Siap. Kurang Karangligar mudah-mudahan seiring dengan pembangunan Bendungan Cibeet, segera nanti tidak banjir. Amin. Nu alus mah imah anyar tapi teu banjir. Siap, terima kasih. Apa tuh? Di rumah tuh, tambahan Pak Camat 200 itu. Badannya provinsi. Macet itu Pak. Oh, kabupaten pusat. Ya udah nanti saya ke Menteri PU. Ya, saya ke Menteri PU. Ya udah dah, Bapak video nanti biar nyampe ke Menteri PU. Ya. Oke. Bapak Menteri PU yang baik hati, ini ada keluhan dari kawasan industri di Kerawang. Pak, silahkan keluhannya Pak. Ya, kami ingin jembatan Badami segera dibantu perlebaran Pak, karena setiap hari kami mengalami kemacetan yang luar biasa. Itu aja sih, Kemudian Pak. di sisi Kerawang Barat sendiri ada kurang lebih sekitar 5 kawasan industri yang akses ke Kerawang kotanya hanya melewati jembatan Badami tersebut. Dan setelah jembatan Badami ke arah Kerawang kota pun juga jalannya istilahnya goyang Karawang Pak. Oke. Termasuk ini Pak, termasuk yang kemarin diresmikan sama Pak Prabowo Pak. Itu kan nanti akan menimbulkan lalu lintas yang baru Pak, sehingga menambah kemacetan. Jadi tanpa adanya perubahan sistem transportasi di Kerawang Barat itu akan menjadi macet Pak. Tiap hari kita jadi ada rencana itu untuk membangun jembatan sama simpang susun Pak. Itu dari pemerintah kabupaten saya dengar itu sudah lama direncanakan, tetapi memang belum bisa terrealisasi Pak karena keterbatasan budget daripada Pemda Kabupaten Bekasi. Segera kita koordinasikan dengan Pak Menteri PU, dengan PU Kabupaten dan PU Provinsi secara bersama. Ke depan sih memang karena kawasan industrinya semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin pesat, simpang susun DD-nya harus segera disiapkan dan mudah-mudahan di 2026 bisa kita bangun. Ya. Nanti kalau pemerintah provinsi juga bersedia membangun untuk pengembangan kawasan industri. Amin. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih.